Kali ini guys ya, kita akan membahas lagi tentang filmnya Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Ada banyak ya dari orang-orang Malaysia, bahkan salah satunya tokoh ya, bisa kita sebut tokoh ini. Karena beliau ini adalah seorang anggota dewan asal Malaysia ya, DPR-nya lah, DPR-nya Malaysia ini membuat pernyataan yang sebenarnya kalau menurut kita sangat-sangat aneh ya, sangat nggak masuk akal. Karena terlihat jelas di sini dia ini menyalahkan kita ya, orang-orang Indonesia, karena tidak respect atas film, musik, lagu asal Malaysia, sedangkan mereka sangat respect dengan film-film kita ya, musik kita, lagu-lagu kita ya. Kenapa kok justru orang-orang Indonesia tidak seperti itu ya kan? Bahkan dia mengajak orang-orang Malaysia untuk tidak memberikan ruang kepada film-film asal Indonesia, musik-musiknya, lagu-lagu asal Indonesia. Ya mungkin sebagai bentuk kekecewaan dia ya. Jadi ngapain kita respect sama film-film Indonesia sedangkan mereka tidak respect kepada kita, katanya film-film kita katanya. Sebenarnya kalau menurut saya ini pendapat yang aneh ya, padahal dia ini seorang apa ya, seorang anggota dewan, seharusnya kan wawasannya lebih luas ya dibandingkan kita ini orang-orang awam ini ya. Masa ada seorang anggota dewan pikirannya seperti itu? Harusnya kan kayak kalau sekelas anggota dewan tuh berpikir ya, apa sih masalahnya gitu ya kan? Kenapa kok bisa film kita ini, musik kita ini tidak begitu diminati di negara luar, di Indonesia? Itu kan harusnya cari permasalahannya, bukan dengan membuat pernyataan yang justru membuat kita orang-orang Indonesia ini kan jadi tertawa ya, pernyataan dia ini. Dia kan, masa seorang anggota dewan mengatakan seperti itu kan nggak masuk akal lah ya kan. Dan atas pernyataan dia ini juga ya mendapat respon guys dari Koko kita nih asal Indonesia ya. Dia langsung merespon nih, dan dia memberitahu sebenarnya apa masalahnya, kenapa film, musik lagu-lagu Malaysia itu tidak laku, tidak begitu diminati di Indonesia. Ini sebabnya, begini sebabnya katanya guys. Dan seperti apa ini respon dari kuku kita ini guys? Langsung saja ya kita tonton videonya. Namun sebelum kita lihat respon dari kuku kita ini, kita dengar dulu nih ya pernyataan dari anggota dewan asal Malaysia ini ya. Dan satu lagi guys, kalau teman-teman punya akun TikTok ya, monggo nanti teman-teman dikunjungi akun TikTok mereka ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung kita tonton video. Kan bila tahu hakikat ya, orang asing tak tengok filem kita bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita, dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Bawalah. Sebab saya rasa tak adil apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak adil lah. Sama-sama kita dengar sendiri ya pernyataan dia. Dia tidak mengatakan kita akan bawa ke sidang, kita akan cari solusi, kita akan cari apa sebab kenapa film-film kita, musik kita ini kok kurang diminati di Indonesia atau di negara lain. Itu kenapa? Karena apa gitu. Itu dia nggak ada pernyataan seperti itu, nggak ada. Justru pernyataannya itu terkesan menyalahkan kita orang-orang Indonesia karena tidak respect atas film-film mereka, sedangkan mereka respect sama film-film kita. Iya kan? Kalau menurut saya kan sekelas anggota dewan masa kayak gitu pernyataannya. Harusnya kan cari solusi, cari permasalahannya kenapa, apa sebab, kan gitu seharusnya. Tidak ujuk-ujuk menyalahkan negara lain, iya kan? Harusnya kan seperti itu. Masa seorang dewan harusnya kan wawasannya tinggi. Gak masuk akal ya.
Oke guys, langsung kita dengar nih respon kuku asal Indonesia ya atas pernyataan anggota dewan ini ya. Adil, tak aci lah. Izin menanggapi, izin speech ya teman-teman. Semua konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi dan informasi, bukan menghina, menimbulkan polemik atau menciptakan permusuhan antar warga negara manapun ya. Teman-teman semua, ini tadi adalah seorang tokoh ya kelihatannya di Malaysia, mungkin anggota parlemen atau siapa ya, anggota DPR-nya Malaysia atau gimana, kita nggak tahu ya. Cuman ibu ini menyatakan concernnya dia ya, perhatiannya dia kepada permasalahan di Malaysia. Kenapa lagu-lagu, kemudian film Malaysia dan sebagainya itu kurang diminati oleh warga Indonesia ya. Begini teman-teman Malaysia ya, mohon maaf ya. Nah teman-teman semuanya, kenapa kami kurang menyukai film-film Malaysia atau lagu Malaysia? Bukan karena kualitas lagu atau film Malaysia kurang baik ya, tapi karena masalah bahasa ya. Bagi kami, di telinga kami, bahasa Anda itu serasa sangat aneh ya. Jadi kalau kita dengar cakap macam itu, kita kepala itu pening ya dengar ya, karena bahasa kalian itu tidak umum ya, tidak populer di negara kami ya. Betul. Dan menurut kami, kalau Anda ingin menjual karya seni Anda, lagu-lagu atau film-film Malaysia ke Indonesia ya, semua harus gunakan bahasa kami, bahasa Indonesia. Tuh, dengerin tuh. Jadi film Malaysia, lagu Malaysia, liriknya dan juga semua percakapan di dalam film itu gunakan bahasa Indonesia. Ya, suka atau tidak suka, kalau mau menjual Anda harus cakap bahasa kami. Banyak sekali YouTuber, TikToker dan lain-lain dari Tiongkok, ya, dari Jepang, dari Korea, ya, dari Eropa, dari Australia, dari mana-mana lah, ya. Mereka membuat konten bukan dalam bahasa Malaysia, mereka buat konten, mereka belajar bahasa kami, bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Karena netizen kami ada banyak berkali-kali lipat daripada netizen di Malaysia. Ya, betul. Ya. Betul. Itu common sense ya, itu nalar, itu akal sehat. Mereka melihat pangsa pasar mana yang paling besar buat konten-konten mereka, yaitu siapa? Orang Indonesia ya. Sebab itu mereka belajar bahasa Indonesia, mereka nggak belajar bahasa Malaysia, mereka belajar bahasa Indonesia ya. Betul. Dan mereka buat konten-konten mereka dalam bahasa Indonesia. Karena kalau mereka buat konten mereka dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia boleh paham, orang Malaysia boleh paham, orang Singapura yang bisa bahasa Melayu dan orang Brunei, orang Sabah yang bisa bahasa Melayu boleh paham bahasa Indonesia. Ya, kalau mereka cuma membuat konten dalam bahasa Malaysia, macam mana orang Indonesia nak dengar? Orang Indonesia banyak yang tak paham bahasa kalian, ya. Meskipun kita boleh paham 90% bahasa kalian, ya, cuman itu sangat menyulitkan kami untuk mencerna apa yang maksud arti sebenarnya. Betul, sulit banget. Tapi kalau cakap bahasa Indonesia, baru paham. Semua orang boleh paham. Ya, betul. Sebab itu kami kenapa tidak begitu menyukai film kalian atau lagu-lagu kalian, bukan karena kita benci atau nasionalisme kita tinggi, ya. Kita tidak ada istilahnya nasionalisme terhadap hal-hal yang berbau seni, ya. Lagu-lagu Korea ya, kita suka, sebagai hiburan ya. saja. Lagu-lagu India kita juga dengarkan, ya, kita nyanyikan. Banyak teman-teman kita itu suka lagu-lagu India, ya. Korea, India, Mandarin, lagu-lagu Spanish. Semua lagu kita suka, masuk ke negara kami kita pelajari, kita nyanyikan. Ya, cuman kalau lagu Malaysia kurang populer, mohon maaf. Ya, mungkin karena bahasa, ya. Bahasa kalian, kalau mau ciptakan lagu, mau ciptakan karya-karya seni, film dan sebagainya, gunakan bahasa Indonesia, jual di Indonesia, pasti besar kemungkinan laku. Tapi jangan diklaim bahasa Malaysia lah, Melayu Malaysia. Lagu-lagu di negara Anda, mohon maaf ya, saya bukan menghina maksudnya ya. Tapi lagu-lagu Malaysia itu genrenya sangat terbatas ya. Betul. Dan ya itu aja gitu. Nuansanya genrenya, kalau kita dengarkan lagu Malaysia, kita bisa tahu oh ini lagu Malaysia ya.
macam orang berdendang atau orang berdoa macam itu ya, ada nada-nadanya melengking-lengking begitu ya. Jadi kurang, genrenya kurang ya. Lagu-lagu Indonesia kenapa begitu laku di Malaysia? Karena kami kreatif ya, dari yang koplo, keroncong, jazz, pop dan lain-lain, rock, kita semua ada genre-genre itu ya, dan semuanya kalau didengar sedap didengar ya. Jadi bisa ditebak, bukan kita nggak suka ya, bukan kita nggak senang, cuman kurang variasi ya. Harus diperbanyak lagi variasinya. Kita reggae ada, kita keroncong ada ya, kita pop ada, koplo ada ya, remix ada, macam-macam ya kita ya. Banyak kita. Semua genre kita komplit, kita punya. Ya, kalau kita boleh berbangga, kita cakap bahasa Indonesia, kita bicara bahasa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kita bisa bahasa Indonesia. Termasuk warga Tionghoa Indonesia pun lancar berbahasa Indonesia dan kami berbangga. Ya, terima kasih. Yang tidak sependapat dengan saya tidak apa-apa, jangan bully saya, jangan marah kepada saya. Ya, silakan komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow saya. Terima kasih. Yang belum follow silakan follow guys ya, akun TikToknya Koko kita ini. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Dan saya memang sependapat nih dengan Koko kita ini ya. Jelas sekali dia mengatakan bahwa kenapa film atau musik atau lagu-lagu Malaysia itu sulit diterima di Indonesia ya, karena bahasa ya. Faktor utamanya ya jelas ya itu tadi sih sebenarnya, bahasa. Ya, karena kita kan bingung kalau dengar mereka berbicara, ya. Bingung kita memang, asli. Mayoritas orang Indonesia kan bingung, pasti itu. Karena bahasa mereka itu sulit kita pahami. Kalau bahasa Melayunya orang-orang Indonesia itu gampang, sangat gampang dipahami. Saya kalau ada saudara-saudara kita yang bersuku Melayu berbicara bahasa Melayu, saya paham, nggak bingung saya. Jadi ya sebenarnya kan ini yang harus dipikirkan sama orang-orang Malaysia sana. Seperti anggota dewan ini, harusnya kan dia cari penyebabnya, kenapa, apa sebabnya, cari solusinya, bukan ujuk-ujuk nyalahin kita orang-orang Indonesia, mengatakan kita nggak respect dengan film-film mereka, kita tidak menerima film-film mereka. Kan nggak gitu juga ceritanya. Ada banyak faktor, mungkin juga kalian kurang promosinya, ya kan. Tetapi saya sependapat dengan Koko kita ini, faktor utama karena bahasa. Karena bahasa, saya setuju banget ini, sependapat dengan Koko kita ini. Karena bahasa itu sudah positif, itu nggak bisa no debat kalau menurut saya itu. Jadi kalau teman-teman seperti apa nih, sependapatkah dengan pendapat saya dengan Koko kita ini? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.